Baik, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Dalam video kali ini kami akan menjabarkan isi materi pada presentasi kelompok kami, di mana kami akan membahas secara lebih mendalam mengenai 3 jenis pajak. Yang pertama adalah pajak PBB atau pajak bumi bangunan, kemudian BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, kemudian ada biaya materai. Nah, 3 jenis pajak ini akan kami rangkum dan akan kami jelaskan dalam video presentasi kali ini. Baik, kita masuk materi kita yang pertama, yaitu mengenai PBB atau pajak bumi dan bangunan. Nah, pasti teman-teman semuanya tidak merasa asing lagi dengan istilah dari PBB ini sendiri kan. Jadi sebenarnya apa sih pengertian dari PBB itu? Jadi PBB atau pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan yang dibayarkan setiap tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Nah, PBB ini merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi dan atau bangunan itu sendiri. Nah, keadaan subjek atau siapa yang membayar pajak ini tidak ikut menentukan bagaimana besarnya pajak itu. Dalam perkembangan PBB, sektor pedesaan dan perkotaan itu sudah menjadi pajak daerah atau yang disebut dengan PBB P2 yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD dan pasal 77 sampai dengan pasal 84 mulai dari tahun 2010. Baiklah, sekarang kita masuk materi kita yang kedua, yaitu mengenai subjek dan objek pajak. Nah, subjek dari pajak PBB ini adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai, ataupun memperoleh manfaat atas bangunan. Nah, sedangkan wajib pajaknya adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban dalam membayar pajak. Namun, perlu kita ingat bahwa subjek PBB ini belum tentu merupakan wajib pajak dari PBB, di mana subjek pajak itu baru merupakan wajib pajak kalau dia memenuhi syarat-syarat yang objektif, yaitu misalnya dia mempunyai objek PBB yang dikenakan pajak. Selanjutnya adalah objek pajak PBB. Nah, yang menjadi objek PBB adalah bumi dan atau bangunan. Apa saja sih yang melingkupi dari pajak bumi, dari objek bumi atau bangunan ini? Yang pertama adalah bumi. Nah, bumi ini adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta lautan wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Nah, contohnya seperti pekarangan, sawah, ladang, kebun, rawa-rawa, tambak, dan lain-lain. Itu merupakan objek dari PBB. Yang kedua adalah bangunan. Yang termasuk bangunan itu seperti rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan tol, kolam berenang, pagar mewah, tempat olahraga, atau bisa juga anjungan minyak lepas lantai dan fasilitas lain yang memberikan manfaat dalam bentuk bangunan. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi mengenai pengecualian objek pajak bumi dan bangunan atau objek pajak PBB. Nah, yang tidak termasuk dalam objek pajak PBB ini dia tuh dalam pasal 3 Undang-Undang PBB. Nah, yang tidak termasuk dalam objek PBB yang pertama, ketika bumi atau bangunan itu digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, misalnya seperti kantor camat, kantor bupati, dan lain-lain, itu tidak dikenakan PBB. Yang kedua, objek, yaitu tanah, bangunan, dan perairan yang semata-mata digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah seperti tempat ibadah, gereja, masjid, dan lain-lain, di bidang sosial, di bidang pendidikan seperti sekolah, dan kebudayaan nasional seperti museum atau tempat-tempat bersejarah lainnya. Nah, tapi perlu diingat bahwa dalam bidang pendidikan seperti sekolah ini, yang menjadi objek pengecualian objek PBB-nya itu yaitu sekolah negeri atau sekolah yang milik pemerintah. Kemudian yang ketiga, objek yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis yang lainnya seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, itu bukan merupakan objek dari PBB. Yang ketiga, objek yang merupakan hutan lindung, hutan suaka cagar alam, hutan wisata milik negara, serta taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebankan suatu hak. Contohnya Taman Mini Indonesia Indah dan lain-lain dan sebagainya. Selanjutnya adalah objek yang digunakan oleh perwakilan, diplomatik, atau konsultan dengan syarat negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Nah, perlakuan timbal balik yang dimaksud di sini adalah ketika misalnya negara Indonesia ada kantor diplomatiknya di negara Jepang, maka ketika negara Jepang ini juga punya kantor diplomatik atau kantor pemerintahnya di Indonesia, maka Indonesia akan membebaskan kantor tersebut dari PBB. Begitu juga perlakuan timbal balik dari negara Jepang. Jepang akan memperlakukan bebas PBB terhadap bangunan kantor diplomatik yang ada di negara mereka. Oke, selanjutnya objek yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Nah, untuk memberikan pembebasan sebagai objek pajak tidak kena PBB ini, terlebih dahulu harus dilakukan penelitian untuk mendapatkan kepastian bahwa tanah atau bangunan itu nyata telah digunakan sebagai fasilitas umum atau sarana sosial, seperti tempat ibadah, tempat pendidikan, dan lain-lain. Kedua, tanah atau bangunan tersebut semata-mata digunakan untuk kepentingan umum dan atau sosial dan tidak untuk mencari keuntungan. Jadi bangunan atau tanah yang akan dibebaskan dari PBB ini harus tidak memiliki keuntungan atau tidak untuk tujuan komersial. Kemudian tanah atau bangunan tersebut dapat berstatus telah atau belum diserahkan oleh pengelola kawasan industri ataupun pengelola real estate kepada pemerintah daerah setempat.
Selanjutnya yaitu mengenai jenis objek pajak bumi dan bangunan atau jenis objek pajak PBB. Nah, objek pajak PBB ini dibagi menjadi dua, yaitu objek pajak umum dan objek pajak khusus. Yang pertama, objek pajak umum, yaitu objek pajak yang memiliki kriteria konstruksi bangunan umum dengan luas tanah berdasarkan kriteria tertentu. Nah, objek pajak umum ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, objek pajak standar yang memiliki kriteria luas tanah lebih kecil sama dengan 10.000 meter kubik kuadrat, di mana jumlah lantai bangunannya itu lebih kecil sama dengan 4 lantai. Kemudian luas bangunannya itu lebih kecil sama dengan 1000 meter kuadrat. Kemudian objek pajak non standar dengan kriteria luas tanahnya itu lebih besar sama dengan 10.000 meter kuadrat dengan jumlah lantai bangunannya itu lebih besar 4 lantai. Sedangkan luas bangunannya itu lebih besar 1000 meter kuadrat. Nah, sedangkan objek pajak khusus ini yaitu objek pajak yang memiliki kriteria konstruksi bangunan khusus, di mana kriteria bangunan khusus ini ditinjau dari segi bentuk, material, pembentuk dan keberadaannya yang memiliki arti khusus. Nah, contoh dari objek pajak khusus ini misalnya pelabuhan, bandar udara, jalan tol, tempat wisata, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan masuk bagaimana cara menghitung dari PBB berutang ini. Nah, sebelum kita menghitung PBB berutangnya, kita bahas dulu mengenai elemen-elemen penting yang ada pada perhitungan PBB berutang ini. Yang pertama itu ada NJOP dan NJOP TKP. Ada juga tarif pajak. Yang pertama itu ada NJOP. Nah, NJOP ini adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP itu ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain atau sejenisnya kalau misalnya tidak terdapat transaksi jual beli, atau senilai perolehan baru ataupun dari senilai NJOP pengganti. Nah, NJOP ini ditentukan oleh Kementerian Keuangan, yang bila mana nilai NJOP ini di setiap daerah itu pasti berbeda-beda karena tergantung faktor yang mempengaruhinya. Nah, sebagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi nilai tanah dan bangunan pada umumnya di daerah tersebut, maka NJOP tiap daerah itu berbeda-beda tergantung peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah tersebut. Nah, faktor yang mempengaruhi besarnya nilai NJOP bumi dan bangunan yang ada dua. Yang pertama, faktor lokasi, peruntukan dan pemanfaatan dari bangunan tersebut serta kondisi lingkungan di sekitarnya. Kemudian ada faktor bangunan, di antara lain adalah bahan baku atau bahan bangunan yang digunakan, serta lokasi bangunan, rekayasa, serta kondisi lingkungan di sekitar bangunan tersebut. Kemudian adalah NJO PTKP. Nah, tadi kan sudah NJOP. NJOP itu adalah nilai jual objek pajak, yang dimana nilai jual objek pajak itu ditentukan berdasarkan berbeda-beda tiap daerah, berdasarkan letak, kondisi geografis, dan kondisi bangunan dari objek pajak tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk NJOP. Nah, NJOP TKP ini adalah nilai jual objek pajak tidak kena pajak, yang artinya di mana pengenaan pajak PBB ini ada pembebasan fasilitas pajak pada objek pajak dengan nilai tertentu yang disebut dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau yang disingkat dengan NJOP TKP. Nah, jadi NJOP TKP ini adalah batas dari NJOP atau batas dari nilai jual objek pajak atas bumi ataupun bangunan yang tidak dikenakan pajak. Nah, NJOP TKP ini kan pembebasan fasilitas bebas pajak pada objek pajak dengan nilai tertentu, yang dimana nilai maksimalnya itu adalah 24 juta. Tapi untuk daerah-daerah, karena PBB-nya adalah sifatnya pajak daerah, PBB 2, maka besar ketentuannya itu ditentukan oleh daerah masing-masing. Jadi tiap daerah itu besar NJOP TKP-nya itu adalah berbeda-beda. Nah, setiap wajib pajak itu memperoleh pelonggaran NJOP TKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Nah, apabila wajib pajak itu mempunyai beberapa objek pajak, maka yang mendapatkan pelonggaran NJOP TKP-nya hanya 1 objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya. Selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana cara dari mengetahui dasar pengenaan pajak atau DPP dari pajak PBB ini. Nah, DPP dari pajak PBB adalah nilai jual objek pajaknya tadi atau NJOP. Nah, besarnya NJOP ini ditentukan per wilayah, itu berbeda-beda berdasarkan pada keputusan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak dengan memperhatikan berbagai aspek. Yang pertama, perhatikan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Yang kedua, perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya. Yang ketiga, nilai perolehan barunya berapa. Kemudian perhatikan juga penentuan nilai jual objek penggantinya berapa. Nah, misalnya NJOP ini dikurangi dengan NJOP TKP, maka akan menghasilkan NJKP atau nilai jual kena pajak. Sekali lagi, NJKP dihasilkan dari NJOP dikurangi dengan NJOP TKP. Nah, dengan demikian, yang menjadi dasar dalam perhitungan PBB adalah nilai jual kena pajak atau NJKP dikali dengan tarif PBB nantinya. Nah, besarnya NJKP ini adalah dibagi menjadi beberapa ketentuan. Yang pertama, ketika objek pajak perkebunan itu akan dikenakan NJKP-nya sebesar 40%. Nah, objek pajak kehutanan dikenakan NJKP-nya 40%. Objek pajak pertambangan, NJKP-nya adalah 20%. Nah, untuk objek pajak lainnya, ya termasuk dalam PBB 2, yaitu pedesaan perkotaan, di mana PBB 2 ini kan adalah pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan. Tetapi di luar dari pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Kalau perkebunan, kehutanan, dan pertambangan kan sudah ditentukan NJKP-nya masing-masing, yaitu perkebunan dan kehutanan sebesar 40% dan pertambangannya 20%. Tapi kalau objek PBB 2 atau pedesaan perkotaan ditentukan NJKP-nya apabila jika NJOP-nya itu lebih besar dari 1 miliar, maka dikenakan NJKP 40%. Tetapi sebaliknya, ketika NJOP-nya itu lebih kecil dari 1 miliar, maka NJKP yang dikenakan adalah 20%.
Selanjutnya adalah tarif pajak bumi dan bangunan atau tarif pajak PBB. Nah, tarif pajak PBB ini ditetapkan sebesar 0,5%. Nah, tarif PBB ini adalah flat rate atau tarif proporsional yang presentasinya tetap dan tidak bisa berubah-ubah. Meskipun presentasinya tetap, besarnya pajak ini akan berbeda tergantung pada besar kecilnya NJKP atau nilai jual kena pajaknya tadi, apakah dari 20% atau 40% tadi. Nah, untuk menghitung besarnya pajak terutang, dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dikali dengan NJKP. Nah, besarnya tarif pajak bumi dan bangunan adalah 0,5% tadi kan. Nah, rumus menghitungnya itu jadinya PBB sama dengan tarif dikali dengan nilai jual kena pajak atau NJKP. Nah, cara mencari NJKP-nya itu adalah NJOP dikurang NJO PTKP. Nah, apabila NJKP-nya itu di bawah 1 miliar, maka mencari PBB terutangnya itu adalah PBB sama dengan tarif dikali 20% dikali NJKP sama dengan 0,5% dikali 20% dikali NJKP, di mana NJKP ini diperoleh dari NJOP dikurang NJO PTKP sehingga menghasilkan 0,1% dikali dengan NJKP. Nah, sebaliknya ketika NJKP-nya itu di atas 1 miliar maka dikenakan 40%. Sehingga rumus yang berlaku adalah PBB sama dengan 0,5% dikali 40% dikali dengan NJKP, di mana NJKP ini diperoleh dari NJOP dikurang NJO PTKP sehingga menghasilkan rumus PBB sama dengan 0,2% dikali dengan NJKP. Baik, langsung saja kita masuk pada studi kasus atau contoh perhitungan dari PBB ini. Ilustrasi pertama, ketika wajib pajak D itu mempunyai objek pajak berupa tanah seluas 400 meter kuadrat dengan harga jual tanah itu sebesar 500.000 per meter kuadrat yang berlaku di daerah CD ini. Kemudian dia juga punya bangunan seluas 200 meter kuadrat dengan nilai jual dari bangunan ini adalah 1 juta per meter kuadrat. Nilai jual ini berlaku hanya di daerah wajib pajak CD ini ya, karena nilai jual bangunan ini kan tadi berbeda-beda setiap daerahnya. Nah, setelah kita ketahui berapa nilai jual untuk tanahnya adalah 200 juta tadi dan untuk bangunannya sebesar 200 juta, maka kita kurangkan dengan NJO PTKP-nya, di mana NJO PTKP untuk wilayah CD ini katanya 24 juta nih. Jadi kita kurangkanlah hasil dari nilai jual tanah atau nilai jual bangunan tadi itu dengan 24 jutanya, sehingga kita pilih salah satu, di mana kita pakai nilai jual tanahnya aja untuk dikurangi dengan NJO PTKP-nya. Jadi nilai jual bangunannya untuk dikurangi dengan NJO PTKP-nya, karena NJO PTKP ini hanya berlaku untuk bangunan saja ya. Jadi kalau misalnya dia ada lebih dari 2 bangunan, maka harus dipilih salah satu yang untuk dikurangkan dengan NJO PTKP-nya. Nah, jadi kita dapat nilai jual untuk bangunannya pas setelah dikurang NJO PTKP, maka hasilnya adalah 176 juta. Nilai jual tanah dan bangunannya itu totalnya 376 juta. Sehingga besarnya PBB yang terutang atas tanah dikalikan 0,5% dikali 20% dikali dengan 200 juta sama dengan 200.000. Dan atas bangunan 0,5% dikali dengan 20% dikali 176 juta menghasilkan 176.000. Jadi jumlah pajak terutangnya si D ini adalah 376.000. Nah, perlu diketahui 20% itu adalah NJKP yang dimana dapat 20% karena nilai jual objek pajaknya itu tidak lebih dari 1 miliar. Maka dikenakan NJKP-nya adalah sebesar 20%. Baik, materi kita selanjutnya itu mengenai BPH perolehan hak atas tanah dan bangunan atau bisa disebut BPHTB. Nah, jadi jika teman-teman sekalian membeli tanah dan bangunan itu akan dikenakan yang namanya BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, jadi pada saat kita membeli tanah, kita kan dikenakan BPHTB ini. Jadi kita tuh wajib membayar BPHTB tersebut dan pembayarannya itu dilakukan di awal dan bukan di akhir pada saat penandatangan sertifikat. Nah, jadi jika teman-teman sekalian membayarkan BPHTB tersebut di akhir, maka akan dikenakan sanksi yang berupa denda sebesar 7.500.000. Nah, ada juga penjual yang menjualkan tanah dan bangunan itu diterapkannya di spanduknya itu free BPHTB. Artinya BPHTB tersebut sudah diurus oleh si pengelolanya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari BPHTB. Jadi yang dimaksud dari pengertian BPHTB ini adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak tanah dan bangunan, yaitu perbuatan oleh peristiwa hukum bangunan oleh orang pribadi ataupun badan. Dan hak atas tanah dan bangunan ini adalah hak atas tanah yang termasuk hak pengelolaan dan bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan di bidang pertanahan dan pembangunan. Demikian pengertian dari BPHTB. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwasanya BPHTB ini merupakan pungutan yang ditanggung oleh si pembeli, dan pungutan ini hampir mirip dengan PPh penjual. Oleh karena itu si pembeli dan penjual sama-sama menanggung pajak dan pajak tersebut dibayarkan di awal. Nah, materi selanjutnya itu mengenai tarif dan rumus dari BPHTB. Itu tarif pajak sama dengan 5% dikalikan dengan NPOP dikurangi dengan NPOTKP, yang dimana NPOP itu adalah nilai perolehan objek pajak, sedangkan NPOTKP adalah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Nah, jadi dengan rumus tarif pajak sama dengan 5% dikalikan dengan NPOP dikurangi dengan NPOTKP, dengan catatan bahwasanya besaran NPOTKP itu di setiap wilayah itu berbeda-beda, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 87 Ayat 4 ditetapkannya bahwasanya besaran yang paling rendah itu sebesar 60 juta untuk setiap wajib pajak. Dan selanjutnya membahas tentang objek, tidak objek dan subjek pajak BPHTB. Objek, tidak objek, dan subjek pajak BPHTB. Yang pertama ada objek BPHTB yang terdiri dari dua, yaitu perolehan hak atas tanah. Perolehan hak atas tanah ini meliputi dua bagian. Yang pertama pindahan hak yang terjadi karena adanya kegiatan jual beli, tukar menukar, waris, dan lainnya. Dan yang kedua adalah pemberian hak baru. Pemberian hak baru kepada kelanjutan hak baru atas tanah dan bangunan tersebut. Yang kedua yaitu
objek pajak yang kedua yaitu hak atas tanah, yaitu terdiri dari 6. Yang pertama ada hak milik hak, yang kedua ada hak guna usaha, yang ketiga ada hak guna bangunan, yang keempat ada hak pakai, yang kelima adalah hak milik atas satuan rumah susun, dan yang terakhir adalah hak pengelolaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai objek yang tidak dikenai pajak BPHTB adalah objek yang diperoleh. Yang pertama ada perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kedua ada negara untuk penyelenggaraan dan pemerintah dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Dan yang ketiga ada badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha ataupun melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan usaha atau perwakilan organisasi tersebut. Dan yang keempat ada orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Dan yang kelima ada orang pribadi atau badan karena wakaf, dan yang terakhir yaitu orang pribadi ataupun badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Nah, topik yang ketiga yaitu subjek dari BPHTB dan wajib pajak BPHTB. Nah, subjek BPHTB sendiri adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Begitu juga dengan wajib pajak. Wajib pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Nah, slide selanjutnya yaitu membahas tentang contoh studi kasus BPHTB. Adapun contoh kasus dari BPHTB yaitu pertama Budi membeli tanah seharga 200 miliar di Jakarta. Maka perhitungan tarif BPTB-nya adalah, dan di sini diketahui bahwasanya NPOP-nya itu sebesar 200 miliar, sedangkan MPTKP-nya itu sebesar 80 juta. Nah, yang ditanya tadi adalah tarif BPHTB. Jadi rumus dari BPHTB yaitu 5% dikalikan dengan NPOP dikurangi NPTKP. Yang dimana NPOP-nya itu sebesar 200 miliar dikurangi dengan NPOTKP sebesar 80 juta. Jadi kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung, yaitu hasilnya 120 juta dikalikan dengan 5%, dapatlah hasilnya 6 juta. Maka tarif BPHTB yang harus dibayarkan oleh Budi adalah sebesar 6 juta. Nah, studi kasus kedua yaitu Tuan Alvin membeli tanah dan bangunan dengan NPOP 80 juta, sedangkan NPTKP-nya itu di kabupaten yang berlaku sebesar 60 juta, maka hitunglah BPHTB-nya. Nah, rumus dari BPHTB ini adalah 5% dikalikan dengan NPOP dikurangi NPTKP. Nah, NPOP-nya itu sebesar 80 juta dikurangi dengan NPTKP-nya itu 60 juta. Jadi kita kurangi dulu 80 dikurangi 60 dapat hasilnya 20 juta. Kemudian kita kalikan dengan 5%, maka dapatlah hasilnya sebesar 1 juta. Jadi dapat kita ketahui bahwasanya BPHTB yang harus dibayarkan Tuan Alvin yaitu sebesar 1 juta. Nah, demikianlah studi kasus dari BPHTB, dan slide berikutnya kita akan melihat contoh dari surat pajak BPHTB. Berikut contoh surat dari BPHTB. Nah, di surat ini yang membeli tanah itu atas nama Sulis di daerah Batam. Nah, harga tanahnya itu sebesar 175.472.000. Nah, itu adalah NPOP-nya. Kemudian di sini dibikin NPO-TKP di wilayah Batam itu sebesar 70 juta. Berarti NPOP dikurangi dengan NPOP-TKP yaitu dapat hasilnya 105.418.000. Kemudian dikalikan dengan 5%, dapatlah hasilnya 5 juta 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir tentang bea materai. Bea materai secara umum merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh negara. Bea materai juga bisa dikatakan sebagai biaya pengesahan ataupun biaya pemungutan secara hukum atas suatu dokumen berharga dan penting. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bea materai adalah pajak yang dikenakan atas suatu dokumen, baik itu dokumen kertas maupun dokumen elektronik, yang dapat digunakan sebagai bukti ataupun keterangan. Dokumen yang dikenakan bea materai antara lain seperti dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang seperti kwitansi, dan dokumen yang bersifat perdata seperti dokumen perjanjian pembangunan gedung kantor dengan pengusaha jasa konstruksi dan dokumen kontrak pengadaan jasa tenaga kebersihan. Selanjutnya materi tentang dasar hukum pada bea materai. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Yang kedua ada pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai. Yang ketiga ada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/KMK4/1986 tentang pelunasan bea materai dengan menggunakan cara lain. Yang keempat ada Surat Edaran Pajak Nomor SE38/PJ1994 tentang penggunaan kertas bermaterai dan kertas biasa bermaterai tempel. Yang kelima ada Surat Edaran Pajak Nomor SE29/PJ53/1995 tentang pelaksanaan perubahan tarif bea materai. Dan yang terakhir ada Surat Edaran Pajak Nomor SE44/PJ53/1995 tentang cara lain pemateraian kemudian tanpa sanksi dalam masa transisi. Baik, selanjutnya masuk pada materi tentang objek bea materai. Nah, objek bea materai ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian bersifat perdata. Contohnya yang pertama ada surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, ataupun surat lainnya yang sejenis beserta rangkapannya. Yang kedua ada akte notaris beserta gros, salinan dan kutipannya. Yang ketiga ada akte pejabat penguat akte tanah beserta salinan dan kutipannya. Yang keempat ada surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Yang kelima ada dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang terakhir ada dokumen lelang berupa kutipan risalah lelang, minatur risalah lelang, salinan risalah lelang, dan gross risalah lelang. Nah, masuk pada objek yang kedua, yaitu dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Contohnya terjadi sengketa tanah di suatu pedesaan. Nah, alat bukti yang bisa digunakan di pengadilan seperti SKT atau surat keterangan tanah yang memuat bukti bahwasannya mereka pemilik tanah tersebut dan sudah diakui oleh hukum. Masuk pada materi tentang bukan objek bea materai. Nah, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Bea Materai, bea materai tidak dikenakan atas dokumen berupa yang pertama ada dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang. Contohnya itu surat penyimpanan barang, kondensemen atau surat bahwasannya barang sudah sampai kepada jasa pengangkut dan siap untuk dikirimkan. Selanjutnya ada surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atau tanggungan pengirim. Yang terakhir ada surat lain yang dapat dipersamakan dengan surat tersebut. Nah, yang kedua adalah segala bentuk ijazah. Kenapa ijazah tersebut tidak termasuk objek dalam bea materai? Karena ijazah hanyalah surat keterangan bahwasannya sudah lulus dalam suatu jenjang pendidikan. Nah, yang ketiga ada tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran yang dimaksud. Nah, yang keempat ada tanda bukti penerimaan untuk negara dari kas negara, kas pemerintah daerah ataupun bank, dan lembaga lainnya yang ditujukan oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang kelima ada kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, yang berasal dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditujukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam ada tanda penerima uang yang dibuat untuk keperluan interorganisasi. Yang ketujuh ada dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga oleh konstodian kepada nasabah. Yang ke-8 ada surat gadai. Yang ke-9 ada tanda pembagian keuntungan, bunga, ataupun imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, yang terakhir adalah dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Selanjutnya masuk pada materi kelima tentang pembebanan dan tarif bea materai. Nah, pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bea materai dikenakan satu kali untuk setiap dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Nah, pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikenakan bea materai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000. Adapun sanksi dari bea materai sendiri, yaitu ada dua. Yang pertama ada pemungutan bea materai yang tidak atau kurang dipungut atau tidak dipungut dan disetor, ditambah sanksi administrasi sebesar 100% dari bea materai yang tidak ataupun kurang dipungut berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Bea Materai tahun 2020. Yang kedua ada bea materai yang wajib dibayar melalui pemateraian kemudian adalah 100% dari bea materai yang terutang mengenai pasal 17 ayat 1 dan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Bea Materai tahun 2020. Selanjutnya masuk pada materi tentang masa transisi dari bea materai. Nah, selama masa transisi sampai tanggal 31 Desember 2021, materai 3000 dan materai 6000 masih berlaku. Nah, cara penggunaan materai 3000 dan materai 6000 untuk dokumen selama masa transisi sebagai pengganti materai 10000. Yang pertama adalah menempelkan materai 6000 dan materai 3000 secara berdampingan dalam satu dokumen untuk yang memerlukan materai. Nah, yang kedua, menempelkan 3 materai 3000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai. Yang terakhir, menempelkan 2 materai 6000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai. Selanjutnya masuk pada jenis materai yang ada di Indonesia. Seperti pada gambar yang dapat dilihat, bahwasannya ada 3 jenis dari materai di Indonesia. Yang pertama ada materai tempel. Nah, materai tempel ini materai yang berbentuk carik dan ditempel pada dokumen. Contohnya dokumen SPTJM ataupun dokumen-dokumen penting lainnya. Yang kedua ada materai elektronik. Nah, materai elektronik ini materai yang berbentuk label dan dibubuhkan pada dokumen secara elektronik.
Materai ini juga bisa dikenal sebagai e-materai. Contoh penggunaan dari materai elektronik ini pada surat untuk mencoba mendaftar CPNS. Yang ketiga ada materai dalam bentuk lain. Nah, pada materai ini, materai yang dibuat dengan mesin teraan, materai digital, sistem komputerisasi, dan teknologi lainnya. Contohnya pada surat cek. Nah, masuk pada studi kasus tentang bea materai. Seperti toko XYZ menjual komputer kepada Tuan A sebesar 15 juta, diberikan kwitansi sebagai bukti transaksi lunas. Selanjutnya menjual keyboard kepada Tuan B sebesar 2.500.000, diberikan juga kwitansi sebagai bukti transaksi lunas. Dan yang terakhir menjual laptop kepada Tuan C sebesar 6 juta, diberikan juga kwitansi sebagai bukti transaksi lunas. Nah, soalnya tentukanlah berapa bea materai terutang atas transaksi tersebut, dan apabila toko XYZ merupakan pemungut bea materai. Nah, jawabannya, berdasarkan ilustrasi di atas, toko XYZ merupakan pemungut bea materai. Adapun berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Bea Materai, kewajiban dari pemungut bea materai adalah memungut bea materai atas transaksi dengan nilai di atas 5 juta. Nah, nilai dari bea materai yang berlaku sejak 1 Januari 2021 yaitu 10.000 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Nah, dengan demikian, transaksi-transaksi yang terutang bea materai berupa transaksi kepada toko XYZ dengan Tuan A sebesar 15 juta dan transaksi toko XYZ dengan Tuan C sebesar 6 juta. Sekianlah hasil dari pemaparan materi pada materi bea materai.